berinovasi dan berkolaborasi. Selamat datang di podcast Duit, Dunia Wirausaha Kreatif. Kreativitas adalah mata uang tanpa inflasi. Jadi hari ini bersama saya, Widya Putri selaku host podcast pada sesi kali ini. Kita hari ini menghadirkan bintang tamu yang luar biasa, yang inovatif, kreativitasnya luar biasa, yaitu Mbak Novi. Halo. Apa kabar Mbak? Baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Novi sudah berhadir pada podcast kali ini. Mungkin ngomong-ngomong nih Mbak Novi, di zaman sekarang itu banyak banget ya orang berbondong-bondong mau yang namanya wirausaha, ya kan? Mbak Novi juga berkecimpung di dunia usaha, gitu kan? Apalagi kebanyakan sekarang itu mereka ngelihat potensi wirausaha ini sungguh mungkin ya luar biasa sekali, peluangnya besar. Jadi banyak banget mungkin kompetitor yang berdatangan ya Mbak ya. Jadi mungkin awal-awal mungkin Mbak ceritain dulu nih, kenapa sih Mbak Novi itu berkecimpung di dunia wirausaha gitu. Awalnya kenapa? Boleh diceritakan? Awalnya saya seorang ibu rumah tangga yang nggak ada kerjaan ya, karena memang waktu itu sudah resign dari pekerjaan. Kemudian ada satu makanan yang selalu saya rindukan. Apa tuh? Dimana makanan itu dulunya menjadi makanan keseharian saya waktu di negeri beton, yaitu di Hong Kong. Nah, yaitu dimsum. Karena seringnya saya melihat orang open order, waktu zaman dulu belum terlalu terkenal ya dimsum itu. Yang saya rasa mereka salah mengartikan, yaitu siomay itu adalah dimsum. Oh gitu. Padahal untuk dimsum sendiri adalah memiliki arti makanan ringan yang itu berbagai macam varian. Bukan hanya siomay. Ya. Kemudian pada tahun 2019 karena saya menganggur, saya mencoba open order dengan rasa yang memang saya bawa dari sana. Oh jadi kalau Mbak Novi sendiri, bentar dulu nih, kok tiba-tiba ke Hong Kong ya kan? Apakah Mbak Novi orang Hong Kong atau gimana gitu? Jadi pada tahun 2011, saya itu berniat untuk sekolah. Nah jadi karena memang ada keluarga di Hong Kong, jadi memutuskan untuk pergi ke sana kerja dan juga sambil kuliah, yang akhirnya memang kuliah di sana dibiayai oleh bos, dan ya itu sudah rezeki ya. Di sana mengambil manajemen bisnis, ya akhirnya ya sampai 4 tahun di sana tidak pulang, menempuh pendidikan manajemen bisnis itu sambil bekerja. Oh berarti 2000 ke Kalimantannya? Ke Kalimantan tuh sekitar 2017 ya. Itu setelah menikah. Oh setelah menikah, berarti memang diaplikasikan ya ilmu bisnis yang udah dipelajari di Hong Kong. Wah luar biasa sekali. Nah jadi dimsumnya udah 5 tahun? Sampai saat ini sudah 5 tahun. Nah jadi kan dari wirausaha yang mungkin tergolong cukup lumayan lama, udah 5 tahun ya, tetap konsisten gitu. Nah apa sih mungkin tantangan yang pernah Mbak Novi alami gitu, terus juga mungkin itu momen yang Mbak Novi nggak dilupakan gitu? Kebanyakan untuk tantangan yaitu trial error. Trial error itu ya manusia ya. Iya betul. Terus manajemen SDM itu sangat sulit. Manajemen SDM, kemudian untuk mempertahankan satu rasa, apalagi di tengah persaingan yang cukup luar biasa ya. Semakin kesini orang lebih mengenal makanan ini dan banyak yang menjadi pesaing. Betul sekali. Nah jadi ngomong-ngomong nih, di sini ini kan dimsum ya? Iya. Kok saya lihat di sini ada selain dimsum gitu, ini kerajinan. Iya. Nah, jadi ini ada bantal sofa, ikonnya Tabalong. Ini bikin sendiri juga? Bikin sendiri. Wah, bikin sendiri. Teman-teman yang mau order bisa langsung ke Mbak Novi. Jadi selain bantal, apalagi nih Mbak Novi? Ada tote bag, terus tas punggung yang kekinian yang anak muda, sama tas jinjing. Oh gitu, boleh dibuka kali ya? Boleh. Biar teman-teman bisa lihat gitu. Ini sama semua? Ini untuk sama, ini tote bag semua. Oh gitu. Kita boleh buka ya. Ini buat
jalan-jalan gitu ya. Ya, Buat naik gunung bisa. cocok sekali. Wah. Ini ukurannya cuman satu ukuran atau ada Biasanya beberapa ukuran? untuk saat ini ukurannya cuma satu aja. Ya. Tapi kalau ada permintaan untuk yang mau request nih, kemarin ada beberapa request ya, Ya. ini memenuhi. Oh iya, kalau yang ini Ini tote bag. Ini tote bag kecil mini. boleh kita buka ya, Ya. biar teman-teman bisa lihat. Soalnya juga saya penggemar tas yang lucu-lucu gitu kan. Berarti ini jadi ikonnya Tabalong dong juga ya? Ya. Ini Taman Gia Tanjung. Ya. Jadi mungkin kayak misalkan ada tamu-tamu dari luar bisa ordernya ke Mbak Nopi. Itu target utamanya. Target utama. Luar biasa nih teman-teman. Luar biasa. Kalau jahitnya? Menjahit sendiri. Jahit sendiri. Jahit sendiri terus Sablon sendiri. sablon sendiri. Cuma Gitu. karena kita masih keterbatasan untuk ini alat sablonnya. Iya. Paling alat pressnya yang kita sudah punya. Kalau untuk mesin sablonnya belum ada. Oh, berarti semuanya sendiri ya? Semua sendiri. Nah, ngomong-ngomong nih, ini udah berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun baru aja kan? Iya. Kenapa nih Mbak Nopi tiba-tiba dari dimsum, ya kan? Tiba-tiba ke kerajinan gitu. Apa sih yang bikin kayaknya Ke harus situ. iya gitu. Kalau kerajinan lebih ke hobi. Hah? Dan ide-ide ini muncul ketika dulu ya waktu di Hong Kong lebih banyak kayak orang memasarkan ketika kita di suatu tempat wisata ada banyak seperti ini kayak Iya, iya. mencerminkan oleh-oleh dari kota tersebut. Dan kita Tabalong ini kayaknya masih minim ya untuk oleh-olehnya. Betul. Seperti itu. Jadi karena saya merupakan salah satu pengelola sentra oleh-oleh Tabalong yaitu Sultan. Jadi saya berpikir apa nih yang bisa saya jual di Sultan. Sultan, iya iya. Nah, akhirnya tercetuslah ini. Ini ya. Ya. Jadi tas apa ini? Ransel, tote bag, ya, sama bantal. Ada juga beberapa kaos anak. Oh, kaos anak. Jadi itu inovasi mungkin yang lainnya belum ya? Belum ke sana sih, masih fokus dulu untuk beberapa. Dan alhamdulillah memang saya ingin menciptakan sesuatu yang murah, tapi tidak murahan. Betul. Kalau ini harganya dari berapa sampai berapa gitu? Kalau untuk tote bag-nya 50 sampai 55 itu untuk tote bag-nya. Untuk ranselnya juga cuma 55.000, bantalnya 65. 65. Ya, oke. Jadi nih Mbak Nopi, apa sih Mbak perbedaan mungkin ya dari bisnis kuliner sama kerajinan ini? Mungkin apa sih tantangannya? Kalau dimsum bagaimana pemasarannya mungkin, terus kerajinan bagaimana gitu. Soalnya kan dari mungkin kuliner ke kerajinan pasarnya juga beda kan? Iya, mungkin bagaimana tuh? Kalau untuk kuliner sendiri kan ada jangka waktunya ya. Oh iya betul. Sebenarnya kalau apalagi kita fokus ke siap saji. Nah siap saji ini ya target kita cuma lingkungan orang sekitar kita aja, itu aja nggak menyeluruh ke Tabalong yang sampai pelosok-pelosoknya. Betul. Nah jadi kalau saya menciptakan ini untuk mencapai pasar luar, yaitu sekarang kita bisa Tabalong, nanti kedepannya kemungkinan besar kita akan mencapai pasar Kalimantan. Oh iya betul. Apalagi sekarang ya adanya sosial media, ya kan? Ini mainnya di mana aja? Mungkin di Instagram, sosial medianya ada apa aja? Instagram ada, terus untuk ke Shopee dan karena ke Shopee atau ke marketplace yang lain masih belum. Tapi kita fokus ke sentra oleh-oleh dulu sama bazar-bazar yang ada di Tabalong. Kalau misalkan sosial media Instagram ya? Instagram. Mungkin Instagramnya apa, boleh kasih tahu ke teman-teman? Novitata 237. Novitata 237. Oke. Kalau mungkin dimsumnya sendiri ada Instagramnya juga? Ya. Dimsum 3358. 3358. Saya juga pelanggan setia dimsum 3358 karena saya juga penyuka dimsum, tapi ini mungkin jadi salah satu favorit saya yang ada di Tabalong karena juga teksturnya ya nggak keras gitu. Saya biasanya karena saya penyuka dimsum, berbagai macam dimsum yang saya coba itu ada yang kadang keras gitu ya, kadang udah pokoknya tuh nggak ada rasanya gitu. Lebih dominan ke pentol nggak sih? Iya. Iya kan?
Beda ya nih. Iya. Rahasia dapur nih. Oke, baik. Nah, kemarin juga saya waktu acara expo kemarin ya, bazar, itu kan ada yang namanya ada Respektapreneur ya. Iya. Ya, di situ kan ada kompetisi. Betul. Iya. Katanya Mbak Novi ini juara 1. Alhamdulillah. Mungkin apa sih ide bisnis Mbak Novi ini yang Mbak Novi berikan ke Dewan Juri itu kok bisa jadi juara 1 itu apa gitu? Karena Adaro ya, karena Adaro ini adalah mayoritas untuk pekerja dan atasan-atasannya adalah orang luar dan sering sekali menerima tamu, jadi saya menawarkan untuk oleh-oleh khas dari Tabalong untuk sebagai oleh-oleh dari Adaro sendiri, menjadi salah satu pilihannya. Baik-baik. Jadi perasaannya bagaimana tuh kemarin? Tidak menyangka. Tidak menyangka. Karena banyak sekali pesertanya. Kompetitornya banyak sekali. Iya. Kompetitornya banyak sekali. Jadi luar biasa sekali. Kemarin juga dapat apresiasi dalam bentuk apa aja? Apresiasi hadiah. Ya. Hadiah. Alhamdulillah mendapat 10 juta dari Adaro. 10 juta? Ya, untuk modal usaha. Modal usaha? Ya, yang akhirnya diwujudkan dalam bentuk mesin dan juga pembuatan ruang produksi, karena sejauh ini masih belum punya ruang produksi sendiri. Luar biasa. Kebanyakan orang itu ikut-ikut lomba itu mau uangnya, tapi uangnya dicampur sama dapur lah, ibaratnya tuh Iya. untuk pribadi gitu kan. Tapi kalau ini langsung ke alat, terus juga ke ruangan ya. Karena ini kita manajemennya masing-masing ya. Betul. Mungkin masih dalam satu tangan saya, tapi manajemennya masing-masing. Untuk dimsum sendiri sudah berdiri sendiri karena sudah 5 tahun, jadi manajemennya sudah berdiri sendiri. Akhirnya untuk keuangan tidak bercampur aduk dengan keuangan lainnya. Betul. Kalau dimsum ini outletnya juga ada ya? Outlet masih tetap sama dari 2019 ya, di Simpang 4 Obor sama di Anggrek. Oh, luar biasa sekali. Nah, terus juga bagaimana nih mempengaruhi dengan perkembangan zaman sekarang itu, kok bisa sih Mbak Novi itu konsisten gitu? Padahal kan kompetitor yang lain banyak jualan dimsum, kerajinan gitu kan. Apalagi dimsum 5 tahun loh. Itu kan dalam jangka waktu yang tidak sedikit. Kok bisa Mbak Novi itu konsisten gitu? Mempertahankan rasa sih. Mempertahankan rasa. Iya, karena memang dari awal survei, kenapa sih orang ini suka dengan dimsum ini, dan masing-masing dimsum kan resepnya masing-masing ya, dan rasanya pun masing-masing. Betul. Dan sejauh ini kita tidak merubah sama sekali rasa dimsum kita. Kenaikan ibaratnya kenaikan bahan pokok pun tidak terlalu mempengaruhi. Berarti yang bikin dimsum ini sendiri pun Mbak Novi? Ya, ada satu pekerja saya yang ikut mulai tahun 2020 sampai sekarang yang khusus pegang untuk produksi. Untuk produksi, ketika berarti orang terpercaya ya. Betul sekali. Karena kan kalau misalkan dimsum seperti ini, apalagi kuliner makanan, kita mungkin nggak berani ya untuk sembarang orang gitu kan, karena katanya gini, kalau beda tangan beda rasa gitu. Oke, kita boleh mungkin ya Mbak Novi kita cobain dimsum, karena juga saya pecinta dimsum Mbak Novi gitu. Kalau ini Mbak Novi selain jual dimsum, ini ada juga nih, apa ini? Kulit siomay. Ya, jadi karena dulu sulit ya untuk dapatkan kulit dimsum pas zaman itu, kemudian saya memutuskan untuk membuat kulitnya sendiri, yang akhirnya ya itu juga bisa jadi ide bisnis. Betul. Loh. Selain kita jualan dimsumnya, kita juga bisa jualan kulitnya. Betul. Dan sekali. sudah BPOM halal, sudah disertai dengan sertifikat BPOM. Lengkap ya. Lengkap. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin juga usahanya dimsum ya kan, males untuk mungkin bingung cari apa namanya ini kulit ya, bisa langsung beli ke Mbak Novi. Ada juga di beberapa frozen food. Oh gitu. Di Tanjung, ya. Oh, ini kalau segini berapa? 12.000. 12.000. Oh, oke. 12.000. Nah, teman-teman semua, nih ada berbagai macam dimsum. Ini ada apa aja Mbak Novi? Kalau yang pink itu apa? Pink itu somai crab. Somai crab.
Sumai mentai, tofu, iya, sama tofu. sumai jamur. Sama sumai jamur. Kita nggak ada sendok ya, kita pakai tangan aja mungkin ya. Oke. Ini bagaimana nih Mbak Nopi? Sorry. Nah, jadi buat teman-teman yang mau dimsum, bisa langsung aja order di dimsum 3358. Ini kesatuannya, ini jual satuan atau per box atau bagaimana? Sampai sekarang belum berubah, 3.000 per biji. 3.000 per biji. Dari awal buka ya? Iya. Nggak ada. Awal buka dulu karena masih bahan baku murah, masih kisaran harga 1.500 karena naiknya bahan baku, jadi ikut naik. Betul. Ini nggak afdol nih kalau saya sendiri makannya, kita boleh dong makan berdua. Boleh tos dulu nih Mbak Nopi. Boleh. Ambil, terserah. Kalau ini yang sumai mungkin mentai. saya mau yang jamur deh. Kita pakai tangan aja ya. Gimana nih? Oh, ini mentai. Oh, mentainya saya boleh deh. Oke. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau makan dimsum ini nggak bisa cantik-cantik, imut-imut ya Mbak Novi ya. Harus hap-hap gitu. Apalagi kecilnya satu lahap. Teman-teman yang di belakang kamera pas pada mau. Ini kami habisin aja ya. Luar biasa sekali Mbak Novi ini. Dan dari dulu, dari pertama kali Mbak Novi buka itu di Simpang tahun 2019. Jadi awal buka dulu saya udah jadi pelanggan setia Mbak Novi. Yang di Obat. Tapi benar sekali, untuk rasa itu nggak ada perubahan. Mungkin untuk bentuknya nggak ada perubahan juga. Sama seperti itu. Luar biasa sekali ya. Konsisten. Biasanya kan orang itu, makanya biasanya banyak orang itu Mbak Novi tutup gulung tikar bahasanya, gulung tikar. Karena kenapa? Dia itu ketika bahan baku naik, malah didikitin rasanya, itu jadinya porsinya didikitin. Terus juga bahan baku. Betul, rasa yang di dalamnya mungkin nggak sama kayak dulu, kayak awal gitu. Itu yang bikin biasanya gulung tikar. Betul. Nah, terus juga Mbak Novi, menurut Mbak Novi nih, apa yang menjadi kunci kesuksesan dalam mengembangkan usaha? Apalagi Mbak Novi kan ini usahanya ada 2 ya. Usaha dimsum, usaha kerajinan. Bagaimana tuh Mbak Novi? Bisa diceritakan. Manajemen yang bagus, betul, konsisten, dan tetap ulet. Betul sekali. Kalau misalkan kita itu ya, cuman ingin aja nggak bertindak, ya udah tenggelam. Apalagi zaman sekarang, dimsum siapa coba yang nggak jual dimsum sekarang? Banyak banget kompetitornya. Tapi bagaimana mungkin kita dari bahan, dari pelayanan, ya Mbak Novi ya. Karena zaman sekarang itu kolaborasi. Makanya kan kata saya itu ketika saya dimanapun berada harus punya 3. Koneksi, chemistry, kolaborasi. Yang dimana akhirnya kita mendapatkan sebuah yang nggak pernah kita pikirkan itu jadi terpikirkan gitu loh. Yang awalnya nggak pernah ikut kompetisi, jadinya menjadi juaranya gitu kan. Gitu. Makanya dengan hal ini mungkin konsisten ya teman-teman. Kebanyakan teman-teman saya juga banyak juga Mbak Novi kayak jualan dimsum, tapi katanya nggak rame katanya gitu. Karena mungkin kurang di sosial media ya, atau gimana tuh? Enggak juga sih, sebenarnya kita untuk memperkenalkan sesuatu hal itu memang sulit ya. Iya betul. Tapi untuk mempertahankannya itu yang lebih sulit. Betul sekali. Jadi ibaratnya ya kita lebih berjuang lagi nih, apa nih kemauan customer kita. Betul. Jadi kita harus tahu ya, customer kita ini maunya apa sih? Jangan mikirkan biasanya gini, apa yang kita suka, tapi kita nggak tahu target pasar kita ini kemana dulu gitu. Jadi dengan hal ini luar biasa sih Mbak Novi. Mungkin Mbak Novi ada resellernya juga atau membuka open reseller atau gimana gitu? Sejauh ini ada yang bertahan sampai saat ini, mulai beliau bekerja sama sampai saat ini ada beberapa kafe dan juga ada 1 outlet di Tamiang Layang. Oh, berarti nggak hanya di Kalsel, Kalteng juga dong? Iya, tapi reseller, jadi jual putus.
Jadi mereka yang jualan, mereka beli dan kita sudah lepas tangan gitu. Tapi tetap gitu. menggunakan nama dan dari bahan kita. Luar biasa sekali. Oke, jadi nih berbagai udah kemarin ide bisnis udah juara ya di Ada Respekta, juara 1 mendapatkan 10 juta gitu kan. Terus juga dimsumnya udah terkenal sekali gitu kan di Tabalong. Siapa sih nggak tahu mungkin ya outletnya dimsum 3358. Nah, mungkin apa sih langkah Mbak Nopi selanjutnya? Target apa sih? Mungkin di tahun ini belum tercapai. Di tahun depan saya harus kayak gini deh. Atau membuka lapangan kerja baru lagi atau seperti apa? Belum ada gambaran ya, tapi kemungkinan besar untuk terus berinovasi lagi. Betul sekali. Jadi mungkin ya Mbak Nopi, di zaman sekarang itu harus adanya inovasi. Kalau kita nggak inovasi, kita ketinggalan. Iya. Oke, mungkin Mbak Nopi bisa kasih trik dan tips untuk teman-teman, apalagi yang baru berkecimpung di dunia wirausaha. Apa sih semangat apa yang harus diberikan kepada teman-teman nih supaya tetap konsisten, supaya yang malas gak jadi malas gitu kan, supaya yang sudah jalan mungkin produknya, wirausahanya itu tetap konsisten dan lebih meningkat gitu. Sebenarnya untuk usaha itu sendiri sih agar berjalan dengan baik itu yang harus kita cintai. Betul. Kalau kita melakukan sesuatu dengan rasa terpaksa, ya nggak akan bertahan lama. Jadi apa yang menjadi hobi kita, apa yang bisa kita lakukan dengan rasa cinta, ya itu yang terus kita kembangkan. Luar biasa. Berarti kita itu harus mencintai juga ya apa yang kita kerjakan. Biasanya gini katanya, secapek-capeknya badan, kalau hati senang, hilang. Tapi kalau misalkan hati nggak senang, badan pun ikut capek gitu. Padahal nggak beraktivitas, Mbak Novi ya. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman kita ada giveaway, tapi teman-teman harus like, comment, subscribe dulu YouTube channelnya Plut Tabalong dan isi form yang ada di deskripsi. Nanti untuk 2 orang mendapatkan tote bag ya. Nanti akan dikasih tahu di YouTube channel Plut Tabalong. Jadi buat teman-teman jangan lupa langsung isi form sekarang. Karena kenapa? Ada hadiah-hadiah menarik untuk 2 orang. Oke, mungkin kata-kata terakhir mungkin motivasi terakhir untuk teman-teman kita yang mungkin supaya lebih semangat lagi, lebih inovasi lagi apa nih? Mungkin lebih jangan males deh, dirimu semua gitu. Ya, kita sebagai seorang pengusaha ya, pengusaha dari itu kecil ataupun besar, ya terutama kita harus rajin. Betul, harus rajin. Terus juga harus inovasi ya, terus kreatif. Apalagi di zaman seperti ini kita nggak bisa tinggal diam stuck di satu level. Kita harus terus berinovasi. Karena apa? Orang lain sibuk meniru kita. Jadi kita harus sibuk untuk berinovasi lagi. Betul. Kolaborasi intinya gitu ya. Nah, dan juga kan Mbak Novi katanya punya outlet. Apakah boleh nih para mungkin UMKM yang baru-baru itu naruh produknya di tempat Mbak Novi juga? Ada beberapa sih yang seperti itu. Cuma karena pasar ya, kemungkinan pasar, kalau untuk outlet dimsum sendiri, kalau tidak sejalan ya ini, orang kadang misalkan ya ada orang titip keripik, kadang orang, oh aku kesini kan niat makan gitu, jarang untuk orang mengambil keripik. Tapi ada satu tempat yang bisa menerima semua, mulai dari kerajinan, snack, dan juga makanan basah juga bisa, yaitu di sentra oleh-oleh Tabalong kami, yaitu Sultan. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mau nitip barang, bisa langsung di Sultan. Ada di mana lokasinya? Samping Megumi Ramen. Mabuun ya? Iya. Mabuun. Samping Megumi Ramen. Depannya Propernas. Betul sekali. Jadi buat teman-teman nanti tetaplah berusaha, tetaplah berkolaborasi, tetaplah inovasi dan kreatif untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Nah, mungkin ini sudah akhir dari podcast kita pada hari ini. Jangan lupa yang saya bilang tadi, like, comment, and subscribe. Terus isi Google Form untuk mendapatkan hadiah yang menarik di Plut Tabalong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.